batin. Baik. Jadi kita lihat ini, Allah katakan orang-orang yang beriman. Lihat, iman dulu nih. Setelah iman, jihad. Jihad, jihad itu yang saya katakan tadi. Kalau dulu orang kalau dengar jihad itu selalu melempar rumah orang Kristen, itu bukan, itu malah jahat. Nah, yang namanya jihad itu, ya termasuk sabar, jihad, ya. Terus lagi, sabar, jihad, balas kejahatan kebaikan, jihad. Terus lagi, infak 20%, istiqomah, jihad. Nah, pertanyaan iman dulu, udah iman, ya hijrah dulu. Hijrah itu berarti pindah dari nggak baik ke baik. Tadinya nggak sholat jadi sholat, tadinya mungkin dia nggak pernah tahajud di tahajud, terus berubah dengan dia sekarang tahajud tiap malam, dia jadi sabar, dia jadi infak. Nah, itu hijrah. Mempertahankannya jihad. Jihad jalan Allah dengan harta dan diri. Nah, Allah katakan kalau kamu halo, kenapa? Saya potong Ustaz. Ini Ya. sebelum lanjut karena ada yang bertanya apa sih sebetulnya yang disebut dengan pengertian iman? Iman itu apa gitu? Ini ada pertanyaan dari Bu Ariana. Ya. Arti iman itu aslinya sekali, arti iman itu percaya ya. Percaya, iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Tapi berarti kalau kita iman percaya kepada Allah itu bukan berarti kita hanya ya saya beriman, bukan. Arti kita beriman kepada Allah di akhirat itu berarti kita melaksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Sama kayak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kan, kalau kita ya nyenangin istri kan pasti kita ya sama istri ikutin semua begini nyenangin suami juga begitu. Atau bapak-bapak sebelum menikah dulu berusaha untuk nyenangin calonnya ya. Nah biasanya kalau orang itu nyenangin itu dia usahakan apa kesukaannya, kita usahakan supaya kita ini ya mendapat respon dari dia, kebaikan kita apa itu kan. Nah sama juga. Jadi kalau kita tuh iman kepada Allah, kita melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhkan. Itu namanya iman. Nah iman kepada Allah termasuk iman kepada Rasul. Jadi ya kalau kita beriman kepada Allah itu berarti kita melaksanakan perintah, menjauhkan larangannya, itu namanya iman. Tapi kalau dia misalnya hanya iman, ya saya iman, saya percaya. Ya cuma percaya dia nggak sholat, belum iman. Belum iman. Nah makanya kan kenapa Allah katakan di dalam surat 8 ayat 2 dan 3. Ya kita Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibicarakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sadaqallahul Azim. Satu lagi. Yaitu mereka itulah orang-orang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sadaqallahul Azim. Makasih Ustaz. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya gemetar hatinya kayaknya kalau misalnya ada azan dia tergerak untuk dia sholat, itu dasar tanda iman. Yang kedua, misalnya apa yang kedua? Yang kedua adalah bila ada orang yang baca Quran, dia kayaknya nambah imannya.
Dan yang ketiga adalah tawakal. Tiga ini tanda orang yang beriman. Tapi aksennya apa? Aksennya orang yang udah beriman itu, aksennya memang dia itu sebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan tambah imannya, dan dia tawakal. Mana aksennya? Mana aksennya, Pop? Allah bilang aksennya satu, orang yang sholat. Yang kedua, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Kalau dua ini ada, Pop, ini udah masuk nih. Kalau dua ini ada, Pop, ada hadiahnya 4. Di ayat 4-nya kan, ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, harkat derajatnya adalah diangkat Allah. Yang keempat, diampuni Allah dosa-dosanya. Yang kelima, rezekinya berkah. Rezekinya berkah. Arti berkah itu rezekinya ada aja itu. Rezekinya dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, tapi setelah aksen 2 ini dulu dong, salat sama infak ini aksennya orang yang beriman. Baru 4 dapat